Selamat pagi saudaraku yang terkasih, salam untuk kita sekalian. Mari saudaraku, dimanapun kita berada, kita buka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai bekal jiwa kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024, tertulis di dalam kitab Roma 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, ainaing papataron ni debata hati goranna apalanuaing. Asa pitor ibana jala di pitori namar haporsiaon di Yesus. Saudaraku, kita adalah manusia yang berdosa. Semua umat tidak ada yang tidak berdosa. Dan semuanya telah jauh dari kemuliaan Allah. Satu pun tidak ada yang bersih dari itu. Namun di dalam keadaan seperti ini, di dalam keberdosaan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan pengharapan dan dia selalu membukakan pintu untuk kita agar kita memperoleh kehidupan yang benar dan kebenaran yang melalui anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, putranya yang tunggal, sempurna tanpa dosa, untuk menebus seluruh dosa dan ketidakbenaran dalam hidup kita. Hanya satu alasan, supaya kita dapat hidup kekal dan memperolehnya di dalam kasih. Tidak ada kebinasaan lagi. Saudaraku, hari ini kita diingatkan melalui iman percaya kita pada Kristus bahwa Yesus itu dapat membenarkan kita. Di dalam iman kita, Dia akan membenarkan kita. Kasih karunia-Nya yang besar yang kita percayai tidak hanya untuk menyelamatkan kita di dunia ini, tetapi menyelamatkan kita sampai ke dalam kerajaan-Nya. Bukan karena kita yang melakukan, bukan karena usaha kita, bukan karena kefokusan kita untuk satu hal, melakukan kebenaran Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan Allah tidak pernah tergantikan oleh apapun, walau sangat besar yang kita korbankan untuk kata percaya dan mempercayai Dia. Kasih-Nya yang melayakkan kita, yang sejak dari awal telah dibungkus oleh dosa, membuat kita menjadi orang yang layak, halak natau jalatama, layak dan dilayakkan. Kita harus hidup di dalam ketaatan itu. Karena kelayakan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita bukan tanpa satu respon yang positif. Jika Dia sudah memampukan kita, melayakkan kita, mari kita respon dengan membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Datanglah kepadanya, nikmatilah firman-Nya, hidupilah apa yang Dia inginkan, dan teruslah melatih diri dengan menaati Dia, walaupun jiwamu berontak, karena dunia ini sudah terlalu banyak memprovokasi dirimu. Berbagi kabarlah tentang kemuliaan Allah, beranikan dirimu, engkau adalah anak Allah, untuk menyaksikannya kepada dunia ini. Jangan pernah takut, malu dan ragu. Karena ketika itu ada iblis dan dunia ini akan menang. Kita semakin terpuruk. Nama Tuhan tetap akan teragungkan, termuliakan tanpa diri kita.
Jadi mari supaya kita ikut serta di dalam kebenaran dan pembenaran yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Mari lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Teruslah pupuk jiwamu dengan firman Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Karena memang dengan itu kita semakin tahu kebenarannya. Dengan hal itu kita mampu mengatakan kepada dunia, aku adalah orang yang tertebus. Saudaraku di dalam Kristus, mari renungkanlah firman Allah dalam setiap waktu yang ada padamu. Lakukanlah kebenaran firman Allah semampumu dan sekuat semaksimal jiwamu. Jadilah saksi Kristus dimanapun berada. Dan jangan pernah berpikir, kalau bukan aku yang bersaksi, siapa lagi? Gak akan mungkin. Oh bukan. Jika kita tidak bersaksi, masih banyak yang lain yang Tuhan akan mampukan untuk menyaksikan kebenaran firman Allah, menyaksikan kemuliaannya di bumi ini. Yang penting adalah kita bisa ikut serta, merasakan pembenaran dari kasih setia Tuhan Allah. Hanya satu kuncinya, yaitu beriman dan percayalah padanya. Pegang teguh janji kasih setia Tuhan Allah padamu. Engkau ada Allah yang dinantikannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami. Begitu indahnya dan mulianya pembenaran yang Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Bagaimanapun hinanya dan sangat tidak layaknya hidup dan jiwa kami, tetapi Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang memampukan kami melalui pembenaran dari anak-Mu Yesus Kristus, yang telah memberikan hidupnya untuk kehidupan kekal bagi kami, agar kami tidak binasa oleh dosa. Untuk itu Tuhan, mampukan kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran itu yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami, agar kami layak menjadi anak-anak kebenaran yang telah Engkau benarkan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Hanya di dalam kasih setia-Mu kami berdoa dan berseru. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.